Kita lihat. Lihat, perhatikan Evan Dimas. Depan banget kan, jadi striker loh Evan Dimas kan. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini seperti biasa setiap hari Jumat kita bakal membedah taktik. Nah kali ini teman-teman kita bakalan membedah taktik Persija Jakarta versus Geylang Internasional. Nah pada pertandingan ini ada beberapa hal yang cukup menarik. Yang pertama, posisi Evan Dimas. Yang kedua, posisi Marc Anthony Klok. Dan ketiga teman-teman, terbenturnya posisi dari Marco Simic dan Evan Dimas. Nah pasti kalau penasaran bagaimana analisisnya, kenapa bisa Persija Jakarta menang dengan Geylang Internasional, dan apa kelemahan, dan bukan kelemahan sih, apa yang harus diperbaiki Persija Jakarta pada pertandingan ini dan sudah diperbaikin ketika bermain di Liga 1. Nah kalau suka kalian video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, kita langsung menuju ke grafis teman-teman. Pada pertandingan ini Sergio Varias menggunakan formasi 4-2-3-1, belum 4-1-4-1. Sedangkan Geylang Internasional menggunakan formasi 4-4-1-1. Nah, di sini Persija Jakarta bermain masih menggunakan dua double pivot. Nah, tetapi di awal pertandingan yang menjadi sorotan yaitu pergerakan dari Marc Anthony Klok. Nah, Marc Anthony Klok sebagai pemain nomor 6 pada pertandingan kali ini. Dan di mana teman-teman, posisi Marc Anthony Klok dan Rohit Chan sering berbenturan kedua ketika Geylang Internasional melakukan serangan ke lini belakang Persija Jakarta. Tidak ada pemain yang langsung bisa memutus dari lini tengah Persija Jakarta, baik itu Rohit Chan, Marc Anthony Klok, karena peran mereka yang sama yang membuat Klok dan Rohit juga saling kebingungan teman-teman. Pada pertandingan ini juga Marc Anthony Klok sering juga melihat ke posisi bench pemain, bench pelatih, yang dimana instruksi terus dijalankan, terus diminta oleh Sergio Varias itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, posisi Marc Anthony Klok karena tidak terlalu tampil maksimal sebagai pemain nomor 6, yang dimana pada formasi Sergio Varias sangat-sangat penting perannya di sini. Marc Anthony Klok masih sedikit bingung ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, membantu pertahanan ke depan. Dan pada awal-awal pertandingan ya dia diletakkan sebagai pemain nomor 6, dan beriringnya perjalanan waktu teman-teman, Marc Anthony Klok kembali ke posisinya, ke posisi dalam. Nah mereka teman-teman bertukar peran, Rohit, Klok untuk sebagai pemain nomor 6. Nah yang dimana Evan Dimas yang berada di posisi sebagai playmaker pada saat pertandingan ini tidak begitu tampil impresif dan maksimal, karena satu teman-teman, dia sering bentrok dengan posisi Marco Simic, dan Evan Dimas tidak berada di posisi yang tepat untuk dia. Posisi Evan Dimas yang tepat gimana? Posisi yang bisa mempunyai pandangan yang lebar. Pandangan lebar teman-teman untuk mensirkulasikan bola ke kiri, ke kanan, ke depan. Nah sedangkan di sini Evan Simic teman-teman sering berbenturan, yang dimana Simic sering turun ke belakang, ke belakang untuk menjemput bola itu sendiri teman-teman. Bicara tentang sisi serangan, Persija Jakarta tetap mengandalkan sisi flank kanan, sisi flank kiri. Nah, jadi teman-teman, pada pertandingan ini sering dieksploitasi oleh Geylang Internasional pada posisi sebelah kanan permainan Persija Jakarta. Kenapa? Karena teman-teman, Marco Motta sering melakukan overlap ke depan dan Rico Simanjuntak masuk ke dalam, masuk ke sisi dalam teman-teman. Dan ini diperbaikin Sergio Varias di Liga 1. Ketika Marco Motta masuk ke dalam, Rico Simanjuntak teman-teman bakalan berada stay di sini teman-teman. Untuk apa? Untuk menutup pergerakan dari sisi kanan permain Persija Jakarta ataupun sisi kiri lawan yang bakal menghadapi Persija Jakarta, karena di sini kosong. Dan ini ketika menghadapi Geylang Internasional, Rico Simanjuntak belum berada di posisi seperti ini. Dia sering ke dalam membantu pergerakan striker-striker dari Persija Jakarta ataupun lini kedua teman-teman. Dan itu terus dilakukan pada pertandingan ini oleh Marco Motta dan Rico Simanjuntak, dan itu udah diperbaikin. Kita langsung menuju ke video teman-teman. Nah di sini teman-teman, di awal-awal pertandingan Klok sebagai pemain nomor 6, yang dimana di Liga 1 sekarang Klok lebih ke depan, sedangkan di sini di Liga 1 sekarang ada posisi Evan Dimas. Nah posisi Evan Dimas mana? Nah posisi Evan Dimas di sini teman-teman. Nah di sini posisi Evan Dimas yang tidak optimal, yang bisa berpengaruh banyak kepada tim.
kurang optimal pengaruhnya teman-teman. Jadi diubahlah sekarang di Liga 1, Evan Dimas berada di sini, Klok masuk ke sini, tukar teman-teman, tukar tempat. Ya, ujung-ujungnya salah satu pemain harus ada sedikit meredup. Nah, pada awal-awal Liga 1 teman, Klok kurang menunjukkan apa ya, permainan yang maksimal. Nah, di sini ada posisi Marco Motta, ada Ryuji, Maman, ada Tony teman-teman. Di sini striker tunggal ada Simic, ada Osvaldo, ada Rico teman-teman, dan di sini ada Rohit Chan. Nah, kita lanjut. Di final Piala Gubernur Jatim. Nah, di sini teman-teman posisi Marc Anthony Klok, dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, menjemput bola sebagai pemain nomor 6. Lagi harus ku bilang, Sergio Parias sangat menyukai tipe-tipe pemain nomor 6 di setiap tim yang dia bela ataupun dia latih. Kita perhatikan pergerakan Marc Anthony Klok dan Evan Dimas. Kita lihat. Berharga, ya? Ini teman-teman. Nah, posisi Evan Dimas berada di sisi kiri, guys. Sejak kapan Evan Dimas ada di sisi kiri? Jelajahnya. Sejak kapan? Nah, makanya di sini teman-teman, evaluasi yang dilakukan Sergio Parias, dia menarik Evan Dimas ke belakang sebagai pemain nomor 6. Cerdas loh apa yang dilakukan oleh Sergio Parias nih. Dia sering melakukan rotasi-rotasi atau perpindahan-perpindahan pemain yang ya bisa berpengaruh besar terhadap pemain tersebut. Nah, ini teman-teman salah satu gol ya dari Persija Jakarta, peran dari Marc Anthony Klok melalui tendangan bola mati teman-teman. Kita lihat. Hilangkan keributan-keributan, peluang jebret. Ya ampun. Nah, di sini teman-teman kalian perhatikan posisi Evan Dimas, posisi Osvaldo Hai, posisi dari Rico Simanjuntak. Ini posisi Marco Simic. Nah, mereka sering berapat teman-teman, bertubrukan dalam tanda kutip ya, pergerakan Evan Dimas sama Marco Simic. Di sini teman-teman sementara Rohit Chan dan Marc Anthony Klok sebagai double pivot. Nah, beriringnya waktu, Sergio Parias mengembalikan lagi ya posisi Marc Anthony Klok yang tadi di awal-awal pertandingan sebagai pemain nomor 6, sekarang dia meletak beriringan bersamaan teman-teman dengan posisi Rohit Chan. Rohit Chan dan Marc Anthony Klok bertukar tugas sebagai pemain nomor 6 menjemput bola ke belakang dan mensirkulasikan ke depan. Kita lihat. Lihat, perhatikan Evan Dimas. Depan banget kan, jadi striker loh Evan Dimas kan. Nah, di sini posisi Marc Anthony Klok, di sini posisi Rohit Chan, di sini posisi Evan Dimas teman-teman. Evan Dimas seperti yang di awal di grafis aku sampaikan tadi, dia terlalu terkekang, tertutup teman-teman. Pandangannya nggak lebar. Nah, seperti ini teman-teman, dia langsung di cover oleh pemain Gelang internasional, di cover oleh pemain Gelang internasional. Jadi dia nggak bisa leluasa menjalankan ataupun memutar bola tersebut teman-teman. Nah, sedangkan di sini teman-teman, pemain-pemain Persija Jakarta nggak ada yang berperan sebagai pemain nomor 6 seperti yang aku sampaikan berkali-kali di bawah asuhan Sergio Parias. Sedangkan di sini Marc Anthony Klok masuk terlalu ke dalam, Rohit Chan teman-teman, dan Evan Dimas. Sampai situ sudah jelas teman-teman, sangat-sangat berbeda apa yang dilakukan Sergio Parias di pertandingan menghadapi Gelang ketika di Liga 1. Kita lanjut. Lihat teman-teman. Lihat. Nah, di sini tak ada ya pemain Persija Jakarta yang berinisiatif untuk menjemput bola. Sedangkan Marc Anthony Klok terlalu dalam. Kita lanjut ya. Sini teman-teman, Marco Motta langsung melakukan direct ball ke posisi kiri ataupun kanan. Permainan Persija Jakarta ini sering dilakukan karena tujuan daripada penyerangan Persija Jakarta ini terlalu kelihatan di posisi kanan, terutama teman-teman, daripada posisi kiri. Nah, sedangkan posisi Rohit Chan, Marc Anthony Klok udah sekarang berubah sebagai pemain double pivot menggunakan formasi 4-2-3-1. Seperti itu teman-teman. Lihat teman-teman. Nah, Evan Dimas posisinya tak menentu ya, kadang ke posisi kiri, kadang ke posisi bawah, tapi terlalu dalam posisinya sehingga optimalisasi yang didapat Evan Dimas juga berkurang. Jadi ya pada pertandingan juga Evan Dimas sedikit banget menyentuh bola. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman posisi Evan Dimas ya, berbentrokan dengan Simic. Lihat nih posisi Evan Dimas. Ini teman-teman posisi Evan Dimas, dan di dekatnya di sebelah langsung ada Marco Simic. Nah, di sini teman-teman posisi Marco Simic, Evan Dimas. Jadi teman-teman, karena dekatnya posisi Simic antara Evan Dimas, jadi di lini depan sini kosong, dan mau nggak mau salah satu yang dilakukan yaitu pemain flank kiri ataupun flank kanan teman-teman melakukan inisiatif untuk masuk ke depan. Dan di sini teman-teman kurang begitu optimal jadi peran Marco Simic. Kita lihat. Nah, lihat teman-teman, jeber. Nah, di sini teman-teman jelas ya 4-2-3-1. Tunggal sebagai striker tunggal ada posisi dari Simic, Rico Simanjuntak. Evan Dimas berada di belakang Marco Simic.
Osvaldo dan 2 double pivot Persija Jakarta. Nah, di sini kalian perhatikan teman-teman, yang aku bilang tadi sangat-sangat berbahaya kalau nggak ada pemain nomor 6 tadi di bawah asuhan Sergio Barrios. Nah, perhatikan Marc Anthony Klopp telat teman-teman melakukan covering penutupan terhadap Maguire karena nggak ada satupun pemain yang menutup yang mau melakukan pemutusan bola. Nah, kalian perhatikan apa yang dilakukan oleh Marc Anthony Klopp. Dia langsung berlari cepat teman-teman untuk langsung menutup ke posisi ini. Untungnya berhasil teman-teman di-cover oleh pergerakan Rohit Chan untuk menutup pergerakan pemain Gelang internasional. Dan ini teman-teman sering dimanfaatkan oleh Gelang. Kalau lihat lari kencang kan. Nah, Maguire juga udah menunjukkan memberikan instruksi untuk memberikan umpan. Lihat teman-teman, udah ditutup. Nah, seperti itu teman-teman. Karena kalau misalnya Klopp terlambat di posisi sini teman-teman, Klopp terlambat, pemain-pemain Gelang internasional langsung berhadapan dengan bek-bek dari Persija Jakarta dan itu bakalan sangat-sangat berbahaya. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman kita lihat ini dari build up dari bawah ya. Ini memang udah dipraktekkan dari pramusim juga ya di posisi Andri Tani untuk melakukan build up serangan dari posisi bawah. Ini contoh teman-teman. Ini gol teman-teman ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan posisi sebelah kanan. Posisi sebelah kanan ini teman ditutup oleh Rohit karena Marco Motta lebih ke offense. Lihat teman-teman. Nah, posisi tetap ada dari posisi kanan dan rutin memang teman-teman dari posisi kanan permainan Andri Tani ketika membuild up serangan dan ini langsung direct ke depan ya. Dan masih kita melihat serangan itu datang dari Sibik, ada peluang kali ini Osvaldo body balance Sibik jabret. Nah, ini teman-teman gol Gelang ya. jarang striker Ini gacor sih. Jaber. Gacor Panenka. Nah, ini prosesi gol dari Persija Jakarta, prosesi gol ketiga ya. Memanfaatkan kesalahan tim lawan. Ini teman-teman dari posisi kanan lagi dan lagi. Ini bahaya banget sih kalau dari kanan nih memang. Untuk Persija. Jaber. Nah, teman-teman sampai situ aja video. Kalau suka kan video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.